Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dalam upaya memenuhi kepentingan menegakkan imperialisme modern, kerajaan Protestan Belanda mendatangkan beberapa sarjana untuk memahami lebih dalam sejarah budaya bangsa Indonesia. Menurut B.H.M. Blake dalam Nusantara, A History of Indonesia, selain didatangkan Profesor Dr. Snoek Haurgroene guna meneliti Islam Indonesia, terutama Islam di Aceh, dihadirkan juga sarjana Belanda untuk mengadakan penelitian agama Hindu dan Buddha serta adat, antara lain Profesor C. van Vollenhoven dari Universitas Leiden, pakar hukum adat. Dalam upayanya mematahkan pengaruh hukum Islam, pemerintah kolonial Belanda terlebih dahulu memilih mengembangkan hukum adat. Setelah pengaruh hukum Islam melemah, diberlakukanlah hukum Barat. Upaya meneliti hukum adat merupakan sebuah pengakuan bahwa pemerintah kolonial Belanda menemui kesukaran menghapuskan pengaruh hukum Islam, sekalipun telah dijerat dengan Korte Verklaring Short Statement, perjanjian pendek. Para sultan tidak juga mau melepaskan orientasi hukumnya yang selalu merujuk pada hukum Islam. Jika kesadaran terhadap syariat Islam masih dominan, dominasi imperialis kerajaan Protestan Belanda akan menemui kegagalan. Profesor Dr. H.R. Gibb dalam Mohammedanism mengingatkan bahwa setiap upaya memperlemah kekuasaan syariat Islam dan akan menurunkan Islam menjadi kepercayaan pribadi tanpa persoalan praktis dalam hal hubungan sosial, selamanya pasti akan membangkitkan perlawanan yang sukar untuk diatasi. Oleh karena itu, dalam upaya melemahkan syariat Islam, tidak langsung digantikan dengan hukum Barat. Secara bertahap digunakanlah hukum adat. Dengan sengaja digunakan pula istilah hukum dan adat. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Dengan demikian akan memudahkan upaya melemahkan syariat Islam dalam kehidupan hukum di masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Lucien Wevier dalam Short as Access Political System menyebutkan bahwa dalam upaya melemahkan pengaruh agama Islam, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan aliran kebatinan. Pada masa Orde Baru, istilah aliran ini berubah menjadi aliran kepercayaan. Aliran kebatinan dianut oleh para regen atau bupati dan bangsawan Jawa yang menampakkan loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah kolonial Belanda dan mempertahankan hukum adat, tetapi minus dari pengaruh hukum syariah. Hal ini berbeda dengan ulama dan santri yang bersikap konsisten melancarkan perang sabil dalam menegakkan hukum Islam sebagai jawaban terhadap tantangan penjajah Barat yang melanjutkan perang salib dan politik kristenisasinya. Clifford Geertz dalam The Religion of Java menyebut aliran kepercayaan dengan istilah agama Jawa atau kejawen, seperti yang disebutkan dalam Kongres Budi Utomo. Aliran kejawen sebenarnya sudah ada pada masa Wali Songo, seperti yang diangkat oleh G.W.J. Drewes dalam An Early Javanese Code of Muslim Ethics yang ditulis berdasarkan peninggalan ajaran Sunan Bonang. Isinya mengingatkan tentang kebenaran ajaran Islam dan juga memperingatkan jangan terpengaruh ajaran kejawen yang dinilai sebagai ajaran kafir. Pemerintah kolonial Belanda
tidak hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, tetapi juga bertujuan menaklukkan ulama dan santrinya. Di samping itu, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan penelitian ajaran agama Hindu dan Buddha. Adapun tujuan penelitian tersebut dapat dipastikan akan digunakan juga sebagai media pelaksanaan divide and rule, divide et impera, melalui hasil penelitian para pakar yang didanai pemerintah kolonial Belanda. Pola pikir pribumi Indonesia akan diubah menjadi berbalik berbudaya seperti Barat, dan agama pun diperangkan. Diupayakan agar perang agama yang terjadi di Eropa antara Katolik dan Protestan dapat dilanjutkan dan dikembangkan di Indonesia.